Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Maulana Yusuf dari Angkatan 2018, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Robi Srohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mereview kembali apa yang telah saya pelajari tentang kuliah kerja lapangan 2, lebih tepatnya pada tanggal 25 Januari 2021 hari Senin ya. Saya melakukan kegiatan KKL 2 atau kuliah kerja lapangan 2 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Sejarah, oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di mana hal ini membuat saya mengharuskan mengerjakan tugas yang lebih mengulas kembali atau mengulang kembali, mereview ya, kalau misalkan kata gaulnya itu mereview tentang KKL 2 yang dipandu oleh Pak Asep Firman Yahdiana, mungkin ya, Pak Asep Firman Yahdiana sebagai orang yang memandu kuliah kerja lapangan online. Oh iya, pada KKL 2 ini dikarenakan sedang terjadi pandemi virus corona ya, atau COVID-19, jadi dilaksanakan online gitu, via aplikasi Zoom. Nah gitu ya, tanpa berbasa-basi saya akan sedikit mengulas mungkin ya, garis-garis besarnya saja, apa itu tentang museum, apa tentang peraturan pemerintah gitu kan, bagaimana yang terkandung dalam atau yang ada di dalam Museum Nasional itu ada apa aja gitu. Tapi tidak komplit sih, cuma garis besarnya saja, karena saya yakin masih banyak teman-teman lain yang lebih detail gitu dari saya. Saya hanya mengungkapkan garis besarnya saja. Yang baik, untuk yang pertama, museum. Nah, apa yang ada di benak kita semua tentang museum? Yang pertama, museum itu adalah sebuah sebuah bangunan yang mengoleksi seluruh barang-barang atau barang-barang peristiwa penting untuk dijadikan sebuah pendidikan, edukasi, wisata, dan lain sebagainya, yang tentu memiliki muatan positif untuk sebuah bangsa itu sendiri. Nah, namun kita lebih dasar kembali, peraturan pemerintah tentang museum ada pada nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Nah, definisi museum tersebut diantaranya, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, gitu. Jadi museum ini adalah sebuah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, yang tentunya yang tadinya masyarakat belum mengetahui apa itu museum, apa itu koleksi kesejarahan. Nah, dengan dibentuknya lembaga museum menjadi sebuah hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Selain mendapatkan edukasi, mendapatkan rekreasi juga gitu. Oke, untuk selanjutnya ada tugas daripada museum itu sendiri. Tugas daripada museum sendiri itu yang pertama ada mengkaji, terus ada pendidikan,
yang ketiga ada kesenangan. Nah, tentunya ketiga komponen ini memiliki unsur yang memang sangat penting gitu. Dalam sebuah museum, bila hanya pengkajian tanpa adanya pendidikan dan kesenangan, itu akan terasa boring. Ya. Akan terasa hambar gitu kan. Nah, kalau hanya pendidikan, itu juga akan terasa hambar. Atau misalkan yang ketiga, hanya kesenangan. Kalau hanya kesenangan, apa manfaat yang kita raih? Apakah hanya untuk berhura-hura? Kan tidak, ini mah bukan clubbing. Ini mah adalah museum. Jadi, ketiga komponen ini, yang pertama pengkajian, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesenangan adalah unsur penting untuk memenuhi kriteria museum. Oke, dapat dipahami? Nah, yang ketiga ada koleksi ya. Untuk koleksi sendiri, benda hal-hal yang dikoleksi di Museum Nasional, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur budaya yang merupakan bukti material hasil budaya atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah. Tentunya ya, nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Nah, sekarang ke Museum Nasional. Nah, latar belakang atau historiografi tentang Museum Nasional Indonesia ini pada 24 April 1778 ya, yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Nah, namanya sangat rumit karena ini bahasa Belanda mungkin ya, karena saya lidahnya lidah Sunda jadi agak belepotan, mohon maaf Bapak Ibu guru dosen dan para penonton sekalian ya. Terus ada J.C.M. Radermaker. Siapa itu J.C.M. Radermaker ini? Beliau adalah ilmuwan Belanda. Ilmuwan Belanda menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya, buku, serta rumahnya di Jalan Kali Besar, Jakarta untuk dijadikan museum. Jadi si J.C.M. Radermaker ini adalah seorang ilmuwan Belanda, menyumbangkan sejumlah koleksi-koleksi ya untuk mengisi gitu kan museum-museum di nasional gitu. Nah, pada 1811 sampai 1816, lebih tepatnya pemerintahan Inggris di Jawa atau yang dipimpin oleh saat itu Sir Thomas Stamford Raffles ya. Itu Raffles, bukan bunga Rafflesia yang bunga bangkai itu, bukan. Tapi ada yang menarik loh. Penamaan bunga bangkai itu dari siapa? Pada zaman pemerintahan Inggris tuh Sir Thomas Stamford Raffles ya, membangun. Nah, kembali lagi kita panggil aja Thomas ya. Si Thomas ini membangun gedung baru untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan literati society. Dulu gedung Society The Harmony di Jalan Majapahit nomor 3 gitu. Nah, terus pada 1862, pemerintah Belanda membangun museum di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum dibuka untuk umum pada tahun 1868. Nah, begitu. Mungkin itu ya, saya lebih membahas ke historiografinya karena saya yakin 100% ya, menurut pemahaman saya sebagai manusia gitu kan, bukan secara keseluruhan ya, bahwa kawan-kawan yang lain sudah mereview lebih lengkap, lebih detail. Nah, saya ada celah nih di historiografi yang mungkin ya. Jadi itulah sedikit gambaran historiografi tentang Museum Nasional Indonesia. Nah, meskipun begitu, terus ada fakta unik nih tentang koleksi lebih dari 1.900
mohon maaf, 197.000 koleksi diklasifikasikan menjadi 7 kategori. Ternyata benda-benda yang terdapat dalam Museum Nasional ini terdiri dari 197.000 benda yang dikategorikan menjadi 7 kategori. Yang pertama ada prasejarah, yang kedua arkeologi, yang kedua etnografi, yang keempat geografi, yang kelima sejarah, yang keenam keramik, yang ketujuh nomastik dan heraldik gitu ya. Nah mungkin sekian ya, namun ada inilah biar gak polos-polos amat ya saya dalam mengerjakan tugas ini. Selanjutnya ada patung Bhairawa. Patung Bhairawa merupakan patung tertinggi di Museum Nasional, yakni setingginya 414 cm. Wah lumayan juga ya, berarti 4 meter lebih 14 cm lah ya. Patung ini adalah manifestasi dari Dewa Lokeswara atau Awolokitesawara, merupakan perwujudan bodhisattva atau pancaran Buddha di bumi. Terus yang kedua, yang terakhir, Padrau. Padrau adalah batu peringatan perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis. Gubernur Portugis di Belanda di Malaka, Zor de Albuquerque, mengutus Henrique Leme pada tahun 1522. Hal ini dilakukan untuk perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda yang bergelar Samiam. Bukan Semaun ya, Samiam. Ya baik, mungkin itu sedikit review dari saya, hasil dari pengamatan saya mungkin ya. Pada kuliah kerja lapangan 2 yang digelar pada 25 Januari 2021 yang dipandu oleh Pak Asep Firman Yahdiana. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian materi, mungkin barangkali bisa dikoreksi di sini. Saya pamit undur diri. Saya Risman Maulana Yusuf pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.